Kembali lagi pemirsa Selta TV bersama kami di Bincang hari ini. Masih bersama Bapak Asep Juanda yang merupakan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten. Kalau di segmen 1 Pak, tadi kita udah membahas terkait apa sih revitalisasi bahasa daerah. Baik. Nah, kalau di segmen ini Pak, kita akan berbicara lebih dalam lagi nih Pak. Dan juga kita akan membahas terkait dengan tantangan apa saja yang memang dihadapi ya Pak ketika kita ini melakukan satu gerakan pelindungan bahasa daerah. Tapi sebelum kita berbicara tentang tantangan Pak, ini juga bisa mengedukasi masyarakat khususnya di Banten. Sebenarnya ada berapa sih Pak bahasa daerah di Banten dan apa saja? Ya, baik terkait dengan jumlah bahasa daerah di Banten, saya kira banyak sebenarnya. Kenapa? Karena Banten ini satu ya banyak wilayah urban juga dan juga perbatasan kan dengan Jakarta seperti itu. Dan Jakarta juga kan wilayah urban banyak juga sebenarnya bahasa daerahnya. Cuma yang dimaksud tentunya bahasa daerah yang penuturnya itu lebih dominan ya, mayoritas seperti itu. Nah, kami dari Kantor Bahasa Provinsi Banten itu melaksanakan pemetaan bahasa. Nah, sebenarnya ini upaya pelindungan bahasa juga. Jadi upaya pelindungan bahasa itu paling tidak ada 5. Satu, pemetaan dulu. Setelah pemetaan kemudian juga dilaksanakan uji vitalitasnya. Kemudian juga dikonservasi, revitalisasi, kemudian registrasi. Nah, jadi revitalisasi itu sebenarnya keempat ya seperti itu. Ya, jadi kami sebenarnya melakukan pemetaan dulu, walaupun dapat dikatakan pemetaan ini perlu dilanjutkan seperti itu. Karena terakhir itu pada tahun 2019 dan belum begitu masif gitu. Jadi pada waktu itu baru terdata 5 bahasa daerah yang ada di Provinsi Banten ini. Ada 5 ya ada Pak? 5. Apa aja tuh Pak? Nah, satu yaitu bahasa Sunda. Ini udah Sunda kenal Banten, udah kenal ya. Dan bahasa Sunda itu mayoritas ya, terbanyak penuturnya di Banten. Yang kedua Jawa Banten ya. Jaseng ya Pak? Nah, dalam hal ini saya agak berat ya mengatakan jaseng itu. Kenapa? Karena ternyata masih banyak pemahaman di kalangan masyarakat pemerhati bahasa juga bahwasanya di jaseng itu bukan hanya digunakan di Serang saja. Jadi ada pemahaman bahwasanya jaseng itu ya untuk orang Serang saja gitu. Padahal maksudnya jenis pola bahasa itu ya digunakan bukan saja di Serang tapi juga di luar Serang seperti itu. Nah, sehingga ada yang di luar Serang itu mengaku bagaimana ini dengan bahasa Jawa di kami katanya seperti itu. Apa namanya? Kan di Cilegon ada bahasa Jawa juga, di Tangerang juga ada Kabupaten Tangerang bahasa Jawa, di Kota Tangerang atau Tangerang Selatan juga ternyata ada bahasa Jawa seperti itu. Nah, kami maka sering menyebutnya bahasa Jawa Banten saja dulu ya, bahasa Jawa Sunda Banten, Jawa Banten, kemudian Melayu Betawi. Nah, Melayu Betawi itu biasanya di Tangerang Raya. Melayu Betawi, kemudian ada Cina Benteng di Tangerang juga. Kemudian ada Lampung Cikoneng. Lampung Cikoneng itu di Anyar Kabupaten Serang ya. Seperti itu ada satu kampung yang penuturnya bahasa Lampung ya. Disebutkan Lampung Cikoneng karena dituturkannya di Kampung Cikoneng. Dan setelah itu juga beberapa tahun terakhir ini kami pun mengadakan sensus ya, bukan pemetaan. Karena pemetaan kan ada langkah-langkah tersendiri ya. Kemudian dengan landasan teori tertentu, ini hanya sensus saja. Ternyata memang banyak, tidak hanya 5 itu ya. Ada banyak ya Pak. Bugis juga. Bugis juga ada. Kalau tadi Lampung Cikoneng satu kampung disebutkan ada masuk kepada ranah bahasa ya, ataupun dialek di Banten, ternyata di Banten lama pun itu ada kampung Bugis. Kampung Bugis penuturnya itu bahasa Bugis. Kemudian juga di Cilegon itu ada kampung Minang juga. Belakang pasar itu juga. Jadi itu ada penutur bahasa Minang. Nah, juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian untuk kantong-kantongnya di mana? Nah, ini perlu juga dilanjutkan pemetaannya seperti itu. Ya, jadi rencananya juga memang tahun depan akan dilakukan pemetaan kembali. Ya, karena memang penduduk itu kan dinamis seperti itu. Ada yang datang, ada yang pergi dan sebagainya, kemudian bagaimana pewarisannya dan sebagainya. Barangkali juga ada yang belum terdata oleh kami. Nah, ya. itu dia. Misalnya kami sementara ini berprinsip bahwasanya Kota Tangerang dan Tangerang Selatan Melayu Betawi seperti itu. Dan ternyata di situ kan banyak juga beberapa desa bahkan kecamatan penuturnya itu bahasa Sunda misalnya, ataupun juga bahasa Jawa Ora atau apa seperti itu. Nah, ini perlu dilanjutkan pemetaan. Setelah pemetaan kemudian vitalitas diuji daya hidupnya. Ini apakah aman, apakah rentan mengalami kemunduran,
atau berpunah. hampir punah, kritis atau bahkan punah misalnya seperti itu. Nah kalau kira-kira agak susah nih dihidupkan kembali ya, mending yang agak-agak mudah dulu lah, misalnya dihidupkan kembali, direvitalisasi misalnya itu. Nah kemudian didokumentasikan. Nah kalau masih bisa dengan mudah untuk direvitalisasi seperti itu. Dan setelah itu registrasi jadi masuk ke data pokok bahasa dan sastra yang ada di pusat. Ya, seperti itu. Nah, Pak, ini juga jadi satu pengetahuan ya, Pak ya, yang mungkin orang-orang masyarakat Banten sendiri pun nggak tahu, Pak, terkait adanya 5 bahasa daerah untuk sementara ini, ya Pak ya. Nanti kita akan menanti nih, kalau ternyata memang dari kantor bahasa ada melakukan sensus lagi dan akhirnya pemetaan ya, Pak ya, terhadap bahasa daerah yang memang berada di Provinsi Banten. Nah, Pak, masih dalam pembahasan terkait dengan pelindungan bahasa daerah. Kita tahu, Pak, bahwa namanya melindungi satu bahasa, budaya, dan yang lain-lain, itu juga bukan merupakan tugas satu lembaga saja, Pak. Perlu ada sinergitas dari banyak lembaga. Nah, kemudian, apakah pemerintah daerah sudah memiliki kesadaran dalam upaya pelindungan bahasa daerah? Terkait dengan kesadaran pemerintah daerah, saya kira hampir semua pemerintah daerah mungkin sadar ya bahwasanya apalagi yang rasa kesukuannya, cinta terhadap kebudayaannya dan sebagainya, mereka tentu juga sadar ya. Cuma mungkin terkait dengan bagaimana mengupayakannya, dari mana dan bagaimana mungkin masih dalam tataran mungkin pertanyaan, proses atau bagaimana. Nah sehingga kami berupaya dalam hal ini turut mendorong ataupun juga menggandeng pemerintah daerah tersebut, baik melalui revitalisasi bahasa daerah yang berskala kecil dulu itu, ataupun juga yang sekarang mulai tahun 2021. Kan 2021 itu bertahap di 3 provinsi dulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Sulsel ya, Makassar, itu hanya 5 bahasa. Kemudian selanjutnya di 13 provinsi, itu kurang lebih 39 bahasa. Kemudian selanjutnya tahun 2023 kemarin di 26 provinsi, kurang lebih 72 bahasa. Nah sekarang tahun 2024 ini di seluruh provinsi, di 38 provinsi seperti itu. Nah dalam upaya itu ada keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Karena ini langkah-langkahnya ada 8 tahap. Banyak ya, Pak, ternyata. Ya, pertama itu ada koordinasi antar pemerintah daerah. Nah, mereka sudah sadar, mereka ingatkan, mereka ajak. Ya, kemudian juga kita dorong untuk melakukan revitalisasi itu. Nah, mereka yang selama ini mungkin sadar tapi belum ada jalan. Nah, ini ada jalannya seperti itu. Nah, setelah itu dilaksanakan yaitu pembuatan modul. Modul apa kira-kira yang bagus untuk dilaksanakan upaya revitalisasi ini. Setelah ada modul, kemudian dilakukanlah pelatihan guru utama. Nah, guru utama karena sasarannya ini tentang tadi sebenarnya revitalisasi ini bagaimana mewariskan ke anak-anak ya. Jadi di sasarannya dulu adalah nanti bagaimana peran anak-anak ya. Jadi orang tua, dewasa itu sudah rasa teringatkan kembali, ada rasa positif kembali terhadap bahasa daerahnya. Kemudian nanti diwariskan ke anak-anak. Nah, si guru utama tadi itu mengajarkan ke sesama guru ataupun juga ke anak-anak. Nah dalam tataran ini kami telah melaksanakan ya karena Provinsi Banten dan Jakarta tahun ini akan melaksanakan. Yaitu, sama ya, jadi berbarengan Pak? Berbarengan, karena dikelola oleh kami Kantor Bahasa Provinsi Banten, 2 provinsi Banten dan Jakarta. Jadi kami telah melaksanakan koordinasi antar pemerintah daerah, sudah kami undang perwakilan dari 8 kabupaten kota di provinsi dan 6 kabupaten kota di Jakarta. Kemudian juga pembuatan modulnya dari praktisi, akademisi dan juga komunitas sudah mereka. Kemudian beberapa pekan ke belakang hasil modul itu sudah diajarkan ke perwakilan guru SD sebanyak 251 orang dan guru SMP sebanyak 251 orang dari Provinsi Banten dan Jakarta. Seperti itu. Jadi 500 lah ya Pak? 502. Banyak ya Pak? 502 itu baru gurunya. Nah setelah itu mereka mengimbaskan lagi kan, mengimbaskan lagi, kemudian juga melakukan perlombaan, lomba berbahasa daerah dalam 7 mata lomba. Ada pidato, ada komedi tunggal, ada membuat cerpen, kemudian juga berpuisi dan sebagainya. Ada 7 mata lomba. Banyak ya Pak ya, disalurkan ya. Disalurkan. Jadi sini ada keterlibatan pemerintah daerah, guru, pengawas, komunitas, masyarakat umum juga terlibat karena nanti anak-anaknya juga terlibat. Ya seperti itu. Nanti lomba tingkat kabupaten kota, kemudian nanti tingkat provinsi.
Nah, tingkat provinsi nanti ke tingkat nasional selebrasi itu seluruh Indonesia, se-Indonesia ya Pak ya. Wah. Yang akan terlibat di tingkat provinsi saja yang kami rencanakan itu siswa kurang lebih 581 SD dan SMP. Jadi 581 dengan tadi guru 502 ya kurang lebih kan 1 jutaan ya. Nah ini melibatkannya kan kurang lebih 1 juta. Belum lagi nanti orang tuanya kadang kan mengiringi, betul dan sekali. sebagainya. Guru-gurunya dan yang lain-lainnya Pak. Nah ini mudah-mudahan yang sadar sekarang ada jalannya bagaimana untuk sama-sama berupaya untuk merevitalisasi bahasa daerah. Yang belum mudah-mudahan ini tercolek lah. Iya, betul. Dan pemerintah daerah pun tentu ini sangat respon walaupun variatif ya. Variatifnya itu ada yang memang sudah ada di beberapa daerah yang sudah punya perda ya. Misalnya Lebak, Kota Serang juga sudah ada perdanya, kemudian juga Pandeglang, juga Provinsi Banten walaupun nyambung ke sebenarnya judulnya kalau Provinsi Banten terkait dengan budaya, tapi di situ ada nyangkut bahasa juga. Karena saling berkorelasi ya Pak ya. Berkorelasi. Nah sambutan dari Tangerang Raya pun bagus juga dari Jakarta seperti itu. Nah jadi ini akan membuat sinergisitas mudah-mudahan yang lebih baik. Di sisi lain pun Kemendikbudristek telah melakukan nota kesepahaman dengan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Jadi kan kalau pemerintah daerah kan langsungnya di bawah Menteri Dalam Negeri ya seperti itu. Walaupun ada Dinas Pendidikan ya tetap ke Menteri Dalam Negeri kalau tidak salah ya. Tapi juga ada koordinasi ke Kemendikbudristek seperti itu. Nah ini jadi upaya pemerintah daerah, kemudian masyarakat, guru, pengawas, kepala sekolah, dan komunitas dan sebagainya. Banyak maka kami namai ini skala besar itu ya. Sampai dengan tahun 2023 kurang lebih partisipannya ada 9 jutaan ya minimal ya. Minimal itu juga yang yang partisipan lainnya kan tidak di data juga misalnya orang tua yang mengantar ya ke Jakarta kan kerabatnya, dan yang lain-lain. Bahkan mereka itu kan ada yang buat kaos sendiri, yaitu menyambut anaknya bagaikan pahlawan kan seperti itu. Ya sangat sangat terharu lah saya menyaksikan seperti itu khususnya ketika di tingkat nasional. Ya. Jadi anak kecil tingkat SD, tingkat SMP yang bukan saja di Pulau Jawa, ini yang di luar Pulau Jawa pun ya, yang pemenang-pemenang tingkat provinsi kan diundang ke Jakarta ya berselebrasi, mereka tergabung si para pemenang itu untuk menampilkan pentas apa dengan media berbahasa daerah itu dan itu dihadiri oleh menteri ya bersuah foto kemudian itu bulan apa Pak? Itu kemarin sudah dilaksanakan bulan Mei. Nah jadi untuk pelaksanaan di tingkat provinsi ini dari mulai koordinasi dari Pemda itu kan sudah dimulai dari Februari, kemudian Mei, selanjutnya ada pengimbasan Juni-Juli, kemudian juga di tingkat kabupaten mungkin antara Juli Agustus. Nah nanti tingkat provinsi dimungkinkan antara Oktober-November. Nah di tingkat nasional itu tahun depannya. Oh tahun depannya. Ya dimungkinkan ini pun kalau di Banten sekarang melaksanakan berarti tahun 2025 akan ikut selebrasi tingkat nasional namanya FTBN, Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Wah, seperti itu. Kita nantikan nih Pak kalau yang tahun depan. Tapi sebelum kita menantikan tingkat nasionalnya, nanti juga akan kita nantikan di bulan Oktober ya Pak. Wah ini udah kita bisa bayangkan ada banyak sekali talenta ya Pak ya. Yang dimiliki oleh Provinsi Banten nih, khususnya tadi berkaitan dengan penggunaan bahasa daerah. Nah Pak, tadi juga kita udah dapat jawaban terkait bagaimana sinergitas dari pemerintahan. Tentu ini juga salah satu hal positif ya Pak ya. Dan ini harapannya mungkin tadi untuk beberapa lembaga yang memang masih belum melek nih Pak ya terkait dengan pentingnya pelindungan bahasa daerah ini akan segera ya Pak ya. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Nah Pak, kita akan break lagi nih Pak. Boleh. Dan kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.